Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan. Hari ini kita akan bincang bersama dengan Mas Wahyu yang merupakan jaringan kami yang berada di Surabaya yang menerapkan pertama kali Islam di wilayah Jawa Timur, yang harapannya ke depan ini menjadi inspirasi bagi sekitar untuk melakukan kegiatan bersama ini agar kita mendapatkan air yang melimpah, yang gratis, yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan air hujan. Istilah sendiri singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan. Ada satu pertanyaan nih Mas Wahyu, apa sih sebetulnya yang menjadi pikiran latar belakang kok tiba-tiba Mas Wahyu pengen pasang nih, kita pengen nampung air hujan nih? Kan itu menjadi aneh bagi kami ketika kami baru kenal sekitar tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, kira-kira gitu. Monggo. Kalau prinsip awal kami ini kan sebenarnya kita prihatin ya dengan kekeringan yang mungkin sampai saat ini belum sampai di Surabaya ya untuk dampaknya. Tapi kalau kita berpikir sekitar 5 tahun ke depan mungkin itu akan terasa dampaknya di Surabaya khususnya. Nah, dari itu paling tidak minimal kita mandiri air dulu di awal, minimal di keluarga paling tidak kita mandiri air dulu, jadi tidak menggantungkan konsumsi air itu pada air kemasan minimal. Jadi harapannya begini, sebelum 5 tahun ke depan itu terjadi, kita mesti siap-siap nih dulu nih gitu, agar kita mempunyai kesiapan ketika siap ini segala sesuatu terjadi, kita sudah nih punya solusi kira-kira gitu. Nah ini yang menarik, apa sih kemudian kok kita 5 tahun ke depan kira-kira begini gini? Apa karena melihat populasi atau melihat perilaku atau apa di sekitar sini yang terjadi soal air terutama? Kalau soal air itu ini kita melihat dari kenyataan yang dari sehari-hari ya. Walaupun di Surabaya mungkin kita akses untuk air bersih itu mungkin masih bisa kita dapat dengan mudah. Tapi kalau lihat di wilayah lain ya, wilayah lain kan kita bandingkan dengan kemarau yang sebelumnya dengan sekarang kan itu lebih dampaknya kan lebih parah sekarang daripada yang dulu. Maka itu dari situ tergerak untuk paling tidak kita mandiri air. Salah satu upaya kesadaran masyarakat itu perlu mendapatkan apresiasi karena ini bagian dari memahamkan ke semua pihak bahwa di saat ini kita harus sama-sama nih menyiapkan diri ketika suatu ketika terjadi benar-benar nggak ada air kira-kira gitu. Padahal kita tentu melihat potensi air hujan yang luar biasa, kemudian siapapun bisa mengakses, gratis lagi. Yang menarik, kenapa tiba-tiba aku nih mesti nampung air hujan gitu? Karena orang itu ketika problem airnya dia akan mencari dari rentan ke tempat surplus, dan mereka berpikirnya kalau kemarin air permukaan nih aku gantian air dalam gitu. Kenapa kemudian tiba-tiba melihat air hujan kira-kira gitu? Satu yang jelas apa ya, dari sisi ekonomis kita nggak beli, jadi sudah melimpah sekali kan, dan sayang gitu kalau saat ada hujan gratis, tidak perlu beli. Itu jadi sayang kalau setiap hujan itu kita lewatkan kan begitu saja ya. Iya, sayang sekali. Tapi untuk terbangunnya keyakinan bahwa air hujan itu aman buat kita kan nggak mudah itu Mas Wahyu. Ya prinsipnya kalau kita melihat sebenarnya apa ya, di literatur di Al-Quran sendiri kan juga sudah menjelaskan bahwa setiap tetes air yang turun ke bumi ini kan bawa keberkahan. Kenapa keberkahan itu tidak kita manfaatkan? Itu ya. Jadi yang melatar belakangi Mas Wahyu ini salah satunya adalah literasi religi agama yang diyakini bahwa di dalam Al-Quran itu banyak loh ayat-ayat yang cerita tentang air hujan, dan salah satunya adalah setiap tetes air hujan ini membawa keberkahan, dan beliau ini meyakini tentang itu. Nah, pinginnya nih kita ini sudah melakukan. Nah, ketika melihat seperti ini tentu warga sekitar ini melihat ngapain tuh gitu. Ada nggak kemudian warga sekitar itu kepo Mas? Kalau kepo itu mungkin 1-2 orang ada ya. Tapi biasanya kalau orang yang belum paham kan mungkin pasti banyak tanda tanya besar di situ. Aman nggak sih ini dingin lebih nggak sih? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah kemudian ketika ada orang tanya, apa yang kemudian Mas Wahyu lakukan untuk meyakinkan mereka gitu? Atau misalnya pengalaman pribadi, aku baik-baik saja gitu? Yang jelas kalau dari saya minimal
saya konsumsi dulu, saya buktikan dulu bahwa air ini kan aman untuk dikonsumsi, terutama khususnya di keluarga saya sendiri ya. Jadi sebelum kita meyakinkan orang lain, paling tidak kita meyakinkan diri sendiri dan keluarga bahwa mengkonsumsi ini aman. Baik-baik saja, dan tentunya harus ada data-data sains ya. Dan di sini juga ada data sains yang terkait dengan uji lab air hujan. Ini tentu bagian yang sangat meyakinkan banyak orang, karena ternyata kalau dilihat ini ujinya juga air hujan itu jauh lebih bagus daripada parameter dari Permenkes itu sendiri. Jadi sebetulnya sangat aman. Nah, setelah melakukan ini, harapan ke depan apa Mas? Ketika penjaringan Nutiko 5 tahun ke depan, kita nggak tahu loh air kita gitu. Ya harapannya nanti minimal di lingkungan sekitar kita ya, lingkungan sekitar kita, dia jadi masyarakat jadi paham bahwa menampung air hujan itu lebih baik sih daripada kita menggantungkan yang selama ini mungkin kita mudah akses air bersih di PDAM itu. Dengan air hujan ini mungkin masyarakat nantinya akan lebih tergerak hatinya untuk di setiap rumah punya instalasi ini sih. Gratis ya. Kalau lainnya tetap bayar ya. Nah, kalau yang lainnya tetap bayar. Nah, ini kan sahabat semua yang ada di berbagai wilayah ini kan belum tentu nih Mas Wahyu ini sebetulnya siapa dan nama komplitnya, biar perkenalkan diri Mas. Biasanya perkenalan di awal, tapi kita tidak di hari ini di akhir sesi. Monggo. Perkenalkan, nama saya Wahyu Andrianto. Tempat tinggal kami di Semampir Selatan 2A Gang Salak nomor 8, kebetulan masuk di Kelurahan Mendokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Oh, ini masih Surabaya juga ya? Surabaya. Oh iya, Mas selama mengelola ini nih, adakah pengalaman unik gitu, yang itu mungkin tidak hanya bisa terjadi pada keluarga kita maupun ke orang lain gitu, mungkin setelah minum ini saya begini, atau ada pengalaman lain yang menarik gitu? Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada temen yang mengeluh nih, ada sakit di ginjalnya gitu. Kemudian coba saya sarankan untuk mau nggak sih konsumsi ini. Kemudian yang bersangkutan oke, coba saya bawakan waktu itu satu botol 1 liter itu, kemudian dia konsumsi. Selang 1 hari setelahnya itu dia kirim foto ke saya bahwa Mas, ini ternyata saya keluar semacam kayak batu itu ketika saya pipis ya. Itu sih pengalamannya. Ini menarik sekali, ternyata bukan dari sisi ekonomi saja ketika kita bicara pengelolaan air hujan ini ada pengalaman yang menarik terkait dengan kesehatan. Artinya apa? Bahwa air yang sumbernya dari atas tentu lebih higienis daripada air tanah kita, yang disitu menyebabkan kluster molekul air ini menjadi lebih kecil. Air-air yang kluster molekulnya kecil inilah yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita untuk menjaga kebersihan sel tubuh kita, kemudian untuk membawa nutrisi ke seluruh jaringan sel tubuh kita, dan yang paling utama juga bagaimana menjaga kelembapan sel tubuh kita. Fungsinya tadi ketika sel kotor dibersihkan dan digelontor gitu, ternyata keluar gitu. Harapan ke depan untuk closing statement ini Mas, singkat padat, yang itu kemudian menggugah Anda menjadi inspirator di sekitar ini. Monggo silahkan. Harapan saya ke depan minimal saya nggak muluk-muluk terlalu jauh dulu. Jadi minimal warga di sekitar tempat tinggal saya ini dia tergugah hatinya untuk paling tidak minimal mau mengkonsumsi air hujan. Ya, tidak boleh loh ngajak orang lain untuk konsumsi air hujan, sekalipun kita terkadang kehujanan tertelan nggak apa-apa, tapi untuk minum dengan penuh kesadaran ini butuh waktu panjang, karena ini soal mindset atau soal perilaku pikiran kita. Semoga apa yang dilakukan Mas Wahyu ini menginspirasi kita bersama, dan kita menjadi bagian seterusnya untuk kemudian menerapkan seperti Mas Wahyu ini. Jadilah cahaya-cahaya dimanapun Anda berada, sehingga menerangi sekitar dan menjadi pencerah dimanapun berada. Terima kasih kebersamaan di sore ini, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan, berkah, berkah, berkah. Ngopi majudan, Bener, orang